Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kita dipertemukan kembali melalui kajian online via Zoom ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang seorang sahabat yang begitu mulia, sahabat yang memperjuangkan seluruh kehidupannya untuk Islam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang termasuk min asabiqinal awwalun, termasuk sahabat yang pertama-tama menerima dakwah Islam dan juga al-mubasysyiruna bil jannah, sahabat yang dipastikan masuk surga, juga sahabat yang dipilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi ashabus syura, menjadi orang-orang yang berdialog, orang-orang yang bermusyawarah untuk menentukan kekhilafan pasca wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dialah sahabat Az-Zubair ibnul Awwam radhiyallahu anhu. Kita lebih sering mendengarnya dengan Zubair ibnul Awwam. Nama aslinya itu adalah Az-Zubair. Ya, Az-Zubair ibnul Awwam. Hadirin rahmati Subhanahu wa taala, namanya adalah Az-Zubair ibnul Awwam ibnu Khuwailid ibnul Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay radhiyallahu anhu. Ya. Nasabnya bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Qusay. Kita pernah yang membahas sirah nabawiyah, ya, kita tahu bahwasanya Qusay bin Kilab adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, dan dialah yang mampu mengumpulkan, ya, kabilah-kabilah Quraisy ini yang terpencar, kemudian dikumpulkan kembali oleh Qusay bin Kilab dan mampu menguasai kembali kota Mekah setelah beberapa ratus tahun mereka, bangsa Quraisy ini, anak keturunan Ismail ini, diusir oleh Bani Khuza'ah. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ternyata Qusay juga kakeknya Zubair ibn Awwam dari arah ayahnya, Qusay bin Kilab. Dan dia termasuk dari Bani Asad bin Abdul Uzza. Bani Asad bin Abdul Uzza. Jadi Qusay ini punya anak 3, Abdul Uzza, Abdul Manaf, dan Abdul Dar. Abdul Manaf itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti nasabnya, sedangkan Abdul Uzza ini ke Asad, ke Khuwailid, ke Awwam. Dan ternyata hadirin jamaah sekalian, Zubair bin Awwam juga masih keluarganya Khadijah binti Khuwailid. Ya, jadi Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid itu kakeknya Zubair dan juga kakek bapaknya Khadijah. Jadi masih pada keluarga hubungan dengan Khadijah. Satu kabilah, satu nasab ya dengan Khadijah binti Khuwailid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Az-Zubair. Sedangkan ibunya Az-Zubair adalah Safiyah binti Abdul Muttalib. Nah, ini ya, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Az-Zubair ini dari arah ayah itu Bani Asad bin Abdul Uzza, tapi dari arah ibu Bani Hashim. Ya, dari arah ibunya Bani Hashim. Safiyah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga masuk Islam ya bersama dengan Az-Zubair. Ya.
Dan nanti kalau kita membahas perang Khandaq, nah itu, dan perang Bani Quraidah, kita akan melihat bagaimana peran Sofiyah ini begitu kelihatan dalam perang tersebut. Karena Sofiyah lah yang kemudian menyelamatkan kaum perempuan dari pengkhianatan orang-orang Bani Quraidah. Ini nama dan keluarganya. Ya, artinya Az-Zubair ini keluarga yang sangat terpandang di kalangan orang-orang Mekah. Bapaknya adalah dari Banil Asad, sebuah kabilah yang sangat terkenal di Mekah. Kabilah yang memegang urusan Darun Nadwa. Darun Nadwa itu apa? Tempat orang Quraisy bermusyawarah. Ini kabilah bapaknya. Sedangkan dari ibunya itu Sofiyah adalah Bani Hashim, keluarga Rasulullah SAW juga kabilah yang sangat terkenal. Ada jamaah sekalian, selanjutnya yaitu keislaman Az-Zubair ibn Al-Awwam. Az-Zubair masuk Islam di usia yang sangat muda, sekitar 8 tahun. Dalam satu riwayat, ya sekitar 8 tahun, ada juga yang mengatakan 10 tahun. Sekitar itulah kurang lebih. Artinya masih sangat muda sekali. Nah, beliau ini masuk Islam dan ini adalah sebuah tantangan yang sangat berat hadirin jamaah sekalian. Karena kita tahu orang-orang yang masuk Islam pertama kali ini mendapatkan ujian dan cobaan dari orang-orang Quraisy, khususnya dari para tokoh-tokoh yang tua. Daripada tokoh-tokoh yang tua, termasuk pamannya beliau, Naufal bin Khuwailid, nanti akan menyiksa beliau dalam keislamannya ini. Jadi masuk Islamnya sekitar umur 8 tahun, ia termasuk dari hasil dakwah Abu Bakar. Ya, jadi Zubair ini termasuk orang yang masuk Islamnya asbab dakwahnya Abu Bakar. Ya, kita sudah pernah bahas ada 5 orang dari 10 orang yang dipastikan masuk surga itu masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar. Siapa saja itu? Ya, Utsman, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, termasuk Zubair. Dan akhirnya Zubair juga menjadi menantu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Karena Asma binti Abu Bakar, kita tahu Asma ya, binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar ini, adanya itu akhirnya menikah dengan Zubair dan punya anak beberapa orang. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair itu ibunya Asma dan dia mendapatkan kunyah atas nama Abdullah tersebut. Jadi kunyahnya Az-Zubair adalah Abu Abdullah. Kunyahnya Az-Zubair adalah apa? Abu Abdullah. Dinisbatkan kepada anaknya yang pertama Abdullah. Ini sahabat Rasulullah juga, Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu, ya, yang dilahirkan oleh Asma binti Abu Bakar. Selanjutnya beliau juga as-sabiqun al-awwalun. Ya, beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Ya, setelah beberapa orang. Ya, setelah Abu Bakar, Khadijah, Ali, Zaid. Ya, nah, kemudian barulah yang orang-orang didakwahi oleh Abu Bakar tersebut. Dan orang yang dipastikan surga oleh Rasulullah SAW, al-mubashshiruna bil jannah. Ya, dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas satu-satu 10 orang yang dipastikan masuk surga ini. Kemudian beliau juga hawari. Hawari itu artinya pendukung setia Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, setiap nabi itu punya hawari, punya pengikut setia, sebagaimana Nabi Isa punya al-hawariyun. Ya, pengikut setia Nabi Isa itu disebut dengan hawariyun. Ya. Dan Nabi Muhammad dan hawariku, kata Rasulullah, adalah Zubair ibn Al-Awwam. Hawarinya Rasulullah SAW adalah siapa? Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu. Dan hasilnya mas sekalian, beliau juga adalah orang yang sabar dalam menghadapi ujian keimanan dari keluarganya dan selalu membela Nabi dalam setiap kesempatan. Jadi Az-Zubair radhiyallahu anhu, ya, itu ketika awal masuk Islam sebagaimana orang Quraisy yang lainnya, maka mereka mendapatkan siksaan. Dan orang yang paling keras menyiksa Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu adalah pamannya sendiri, namanya Naufal bin Khuwailid. Tadi masih keluarganya Khadijah, ya, Naufal bin Khuwailid. Nah, hadirnya Mas Zubair ketika itu ya masih sangat muda sekali, dan ketika ketahuan oleh pamannya dia sudah Islam, maka Az-Zubair radhiyallahu anhu mendapatkan siksaan dari pamannya ini dengan cara bagaimana digantung ke atas, ya, digantung, kakinya digantung, kepalanya di bawah, kemudian di bawahnya dikasih asap. Ini kan Masya Allah. Apa namanya, cara siksaan yang luar biasa.
Ini cerita dari Urwah. Urwah ini anaknya Az-Zubair. Urwah bin Zubair. Dia mengatakan, ayahku ikut hijrah ketika usia 18 tahun. Dahulu pamannya menggantung dan mengasapi dia. Tetapi yang terucap dari mulutnya tetap, aku tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya. Ini Zubair bin Zubair. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, beliau juga selalu membela Nabi dalam setiap kesempatan. Bahkan dikisahkan hadirin jamaah sekalian, di dalam tubuh Az-Zubair itu kurang lebih ada 36 bekas luka. Ada 36 bekas luka. Satu luka sangat besar yang dia dapatkan di perang Yarmuk atau Yamamah. Itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan Yarmuk. Satu luka yang sangat besar sampai seperti membentuk jari di tubuhnya. Jadi kata Urwah bin Zubair, di tubuh Zubair itu ada 3 bekas luka sabetan pedang. Salah satunya di pundak. Tunggu aku dapat memasukkan jemariku di luka tersebut. Jadi bekas lukanya itu sampai jari anaknya tuh bisa masuk. Saking besarnya bekas luka. Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Karena memang dia seorang yang sangat teguh di dalam medan peperangan. Bahkan tadi kita sudah katakan ya ada 36 ya minimal luka di dalam tubuh Az-Zubair. Selanjutnya hadirin jamaah sekalian, perjuangannya di dalam Islam. Perjuangannya kita sudah tahu ya bagaimana perjuangan Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu dalam Islam. Az-Zubair bin Awwam selalu ikut dalam peperangan di masa Nabi. Jadi hampir semua peperangan itu Zubair ikut. Khandaq, Badar, Uhud, Khandaq. Apapun itu Az-Zubair bin Awwam selalu bersama Nabi SAW dalam setiap peperangan. Dalam perang Badar dia juga ikut. Jadi 10 orang yang dipastikan masuk surga itu, 10 orang yang dipastikan masuk surga itu hampir semuanya ikut perang Badar, ya, Ashabul Badar. Karena Ashabul Badar ini punya keutamaan, kecuali 3 orang saja. Ya, 3 orang ini kenapa mereka nggak ikut? Karena ikut perintah Nabi. Yang pertama Utsman bin Affan, karena dia diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga anaknya Nabi yang masih kecil, yang sedang sakit, yaitu istrinya Ruqayyah. Ya, kemudian Sa'id bin Zaid juga Talha bin Ubaidillah. Karena kenapa? Keduanya diutus oleh Nabi ke Syam untuk memantau kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Tapi selain itu 7 orang ini ya, itu semuanya ikut dalam perang Badar. Dan hadirnya masyarakat Zubair juga ikut hijrah ke Habasyah. Nah, Zubair juga ikut hijrah ke Habasyah sama seperti Utsman. Utsman juga ikut pernah hijrah ke Habasyah bersama istrinya, anaknya Rasulullah Ruqayyah. Ya. Zubair juga pernah ikut 2 kali, dua-duanya dia berangkat. Jadi kan hijrah ke Habasyah itu yang pertama mereka pergi ke Habasyah. Ternyata sampai di sana mereka mendengar orang-orang Quraisy ternyata katanya masuk Islam. Ada sebuah kejadian yang ketika itu Rasulullah membaca Quran depan orang Quraisy, tiba-tiba orang-orang Quraisy pada sujud. Maka tersebar isu orang-orang Quraisy masuk Islam, padahal tidak masuk Islam. Maka orang-orang jadi kembali lagi dari Habasyah. Ternyata sampai di Habasyah, sampai lagi ke Mekah, ternyata berita itu adalah berita bohong. Dan akhirnya berangkat lagi kedua kalinya, dan ini lebih banyak lagi, dan Zubair kedua-duanya ikut. Bahkan ya Ummu Salamah menceritakan hadirin jamaah sekalian keberanian Zubair bin Awwam yang ketika itu masih sangat muda. Ya. Ketika itu hadirin jamaah sekalian, Najasyi mendapatkan ada seorang yang ingin mengambil kekuasaannya. Ada orang yang mau kudeta kekuasaan dia, ya mau merebut kekuasaannya. Maka terjadi peperangan antara Najasyi dan orang tersebut. Hadirin jamaah sekalian, maka ketika terjadi peperangan ini, maka kaum muslimin takut Najasyi kalah. Karena kenapa? Najasyi selama ini yang menyelamatkan mereka. Maka kata Ummu Salamah, kami berkumpul dan berdoa kepada Allah agar kiranya Najasyi itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu mereka mengatakan, siapa di antara kalian ini yang berani menyeberangi Sungai Nil kemudian melihat siapa yang menang dalam pasukan tersebut. Akhirnya ternyata yang tunjuk tangan adalah Az-Zubair yang masih sangat muda. Ya. Akhirnya Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu diberikan kantong air dari girbah, jadi kantong kulit itu. Ya, kantong air girbah itu kantong air yang dari kulit. Itu ditiup pakai udara, kemudian beberapa biji, kemudian dijadikan pelampung untuk beliau. Maka akhirnya beliau melihat peperangan tersebut menyeberangi Sungai Nil, ya, melihat peperangan tersebut dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Najasyi dan membuat kaum muslimin senang. Dan ini keberanian Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadirin jamaah sekalian, beliau ikut perang Badar.
ya, Khandaq, Yamamah dan lain-lain. Nah, ikut semuanya peperangan ini. Bahkan seorang ulama tabi'in ya bernama Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kekuatan sahabat itu ada pada 3 orang. Jadi kalau bicara peperangan gitu dan kekuatan itu kata menurut Sufyan Ats-Tsauri itu ada 3 sahabat yang paling menonjol dalam hal ini. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Az-Zubair bin Al-Awwam. 3 orang ini yang paling menonjol kekuatannya. Nanti akan kita bahas bagaimana kehebatan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Selanjutnya Ustaz Khairul Anam. Nah, jihadnya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ikut perang Badar, kita sudah bahas tadi ya. Nah, beliau ikut perang Badar dan beliau penunggang kuda pada perang Badar. Jadi perang Badar ini, ya kan jumlah Nabi itu cuma 313, penunggang kudanya cuma 1 orang, Zubair. Yang lain itu jalan kaki, ada yang bawa pedang, ada yang pakai pakaian perang, ada juga yang enggak. Karena niatnya bukan perang, tapi niatnya mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi ternyata kafilah dagang itu berhasil kabur dan kemudian mereka menghadapi pasukannya Abu Jahal. Nah, Az-Zubair penunggang kuda pada perang Badar. Dan juga ya, malaikat Jibril menyerupainya. Nah, ini yang subhanallah luar biasa hadirin jamaah sekalian. Dalam sebuah riwayat dari Urwah ibnu Zubair, ini Urwah ibnu Zubair banyak kali meriwayatkan hadis karena dia anak sahabat Urwah ibnu Zubair dan juga keponakan Aisyah. Ya, keponakannya Aisyah karena ibunya Asma itu saudarinya Aisyah. Ya. Maka Urwah mengatakan ya, dalam sebuah riwayat, pada pertempuran di Badar, ayahku mengenakan serban warna kuning. Lalu malaikat Jibril turun dalam wujud sepertinya. Allah, itu utamaan yang luar biasa. Jadi, malaikat Jibril turun pada perang Badar itu dengan pakaian seperti pakaiannya Zubair. Dengan menggunakan serban warna kuning. Perang Badar. Perang Uhud juga beliau ikut. Pada perang Uhud, ya, beliau juga hadirin jamaah sekalian membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika itu ada seorang musyrik ya, yang sedang membantai kaum muslimin. Kita tahu ya perang Uhud ini kaum muslimin sudah pernah kita bahas terpaksa mundur bahkan kalah dan memakan banyak korban hadirin jamaah sekalian dikarenakan beberapa orang yang bukan mengkhianati, yang khilaf mungkin beberapa orang yang kemudian tidak ikut perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kehadiran jamaah sekalian menyebabkan pasukan kaum muslimin tercerai-berai dan ketika itu mereka semuanya mengarah ke arah Nabi semuanya. Nah, tiba-tiba Rasulullah melihat ada seorang musyrik yang membantai kaum muslimin dengan kejam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hadapilah dia wahai Zubair. Maka Az-Zubair pun segera menerjang laki-laki tersebut. Ya, pertarungan sengit tak dapat dielakkan. Dan dia pun hadirin jamaah sekalian dengan gesit dia melompat dan menindih tubuh si kafir lantas mencekiknya. Keduanya pun bergumul jatuh hingga ke tanah. Maka kesempatan ini dimanfaatkan si muslim yaitu Az-Zubair dengan menghujamkan senjata ke dada lawannya sehingga terbunuh. Itu perjuangan beliau di waktu perang Uhud diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau ikut dalam Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad itu apa? Setelah perang Uhud, ya, setelah perang Uhud, itu kan Rasulullah takut orang-orang musyrik Quraisy ini akan menyerang Madinah, ya, karena mereka tahu mereka sudah menang, nanti mereka akan menyerang Madinah. Dan ini lebih berbahaya kalau mereka sampai menyerang Madinah. Maka Rasulullah ketika itu mengambil keputusan semua orang yang ikut perang Uhud, siapapun itu, dalam keadaan sakit atau bagaimanapun itu ikut lagi berangkat bersama Rasulullah ke Hamra'ul Asad. Untuk apa? Untuk menakuti orang-orang Quraisy. Jadi ini strategi Rasulullah. Jadi dianggap oleh orang Quraisy, ternyata menurut orang Quraisy kekuatan orang-orang Madinah itu masih kuat. Padahal ini yang ikut sudah terluka semua, sudah dalam keadaan letih. Tapi adanya semuanya disuruh ikut oleh Rasulullah ke Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad dibuat sebuah tenda yang sangat besar, yang banyak sekali tenda sehingga membuat takut orang Quraisy dan mereka tidak jadi untuk menyerang Madinah sehingga mereka kembali lagi ke Mekah. Ya, diteruskan peperangan ini. Itu strategi Rasul. Dan ini satu yang sangat berat karena mereka baru saja pulang dan dalam keadaan yang terluka, dalam keadaan yang capek.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka, dan termasuk di dalam Amrul Asad ini ada dua orang yang ikut, Abu Bakar dan Az-Zubair. Sebuah riwayat dari Hisham, dari ayahnya yaitu Urwah bin Zubair, bahwa Aisyah mengatakan, ya, keponakanku, dia manggil Hisham ini ya, kata Aisyah, keponakanku, dua kakekmu, siapa kakeknya? Zubair dan Abu Bakar As-Siddiq. Dua kakekmu termasuk di antara mereka yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 172, apa, alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapatkan luka dalam perang Uhud. Min ba'di ma asabahumul qarh. Jadi mereka ini luka tapi disuruh berangkat juga tetap oleh Rasul. Berat ini. Tapi tetap mereka berangkat, sahabat. Bahkan ada sahabat itu yang berangkat perang Hamrul Asad itu sedangkan luka dia belum kering. Tapi mereka tetap berangkat untuk menaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah puji mereka, termasuk diantaranya Abu Bakar dan Az-Zubair radhiyallahu anhum. Selanjutnya hadirin jamaah sekalian, ikut dalam perang Khandaq. Nah, ini perang Khandaq. Belum next. Ikut dalam perang Khandaq. Ya, perang Khandaq juga beliau ikut, hadirin jamaah sekalian. Bahkan Rasulullah memerintahkan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu untuk mengintai Bani Quraidah. Jadi beliau bulak-balik gitu, karena Rasulullah takut nih Bani Quraidah berkhianat, dan ternyata benar mereka berkhianat Bani Quraidah. Ya, akhirnya yang disuruh oleh Rasulullah untuk mengintai Bani Quraidah itu Zubair bin Al-Awwam. 3 kali Az-Zubair bulak-balik ke Bani Quraidah. Ketika itu anaknya Abdullah bin Zubair ngelihat, wahai ayahku, kenapa kok aku lihat bulak-balik ke Bani Quraidah kemudian kembali lagi? Kata Az-Zubair, ya, apakah engkau melihatku? Kata anaknya, iya. Ya, demi Allah, tadi Rasulullah menyuruhku untuk untuk mengintai Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, padaan bi abi wa ummi, ya, ibu dan bapakku menjadi tebusan. Itu kalimat yang khusus, ya, yang Rasulullah berikan kepada Az-Zubair. Hanya 2 orang yang Rasulullah katakan kata-kata itu. Yang pertama Az-Zubair, yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang Uhud, Az-Zubair ketika perang Khandaq. Hanya 2 orang itu yang mendapatkan, ya, kata-kata ibu dan bapakku menjadi tebusanmu. Itu di perang Khandaq. Ya. Di perang Hunain juga seperti itu. Ya, beliau juga ikut serta dalam perang Hunain. Ya, bahkan hadirin jamaah sekalian, beliau seorang prajurit yang sangat berani. Ya, dan ketika Rasulullah awal-awal itu kemudian pasukannya terpacar kacir, Az-Zubair radhiyallahu anhu langsung kemudian memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Ya, sampai seorang panglima musuh itu mengatakan, ya, ketika ada orang yang kelihatan dari jarak jauh banyak menghabisi orang-orang dengan sangat berani, maka kata orang itu, panglima musuh itu mengatakan, itu pasti adalah Az-Zubair. Demi Latta, ia pasti akan menerjang kalian, maka tegarkanlah hati kalian dalam menghadapinya. Jadi sudah tahu, wah, ini pasti Az-Zubair. Kalau sudah perangnya seperti itu, ganas dan luar biasa, itu pasti Az-Zubair. Komandan musuh sudah tahu siapa itu. Itu jihadnya pada masa Nabi SAW. Walhasil, beliau mengikuti hampir semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Selanjutnya, jihadnya setelah Nabi SAW wafat. Nah, ini jihad beliau setelah Nabi SAW wafat. Beliau ikut serta dalam perang Yamamah. Kita tahu ya, perang Yamamah adalah perang melawan orang-orang murtad dari bangsa Arab. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang-orang banyak yang murtad, maka disuruh untuk diperangi mereka ini. Nah, Zubair ikut dalam perang tersebut. Ya. Beliau juga ikut dalam perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini apa? Perang melawan bangsa Romawi di Syam. Sebuah dataran namanya Yarmuk. Sekarang masuk daerah Yordan, Yarmuk itu. Dan jadi situlah kaum Romawi, bangsa Romawi mendapatkan kekalahan yang sangat telak, ya, ketika berperang dengan kaum muslimin. Padahal jumlah mereka jauh lebih besar daripada jumlah kaum muslimin. Ya. Dalam sebuah riwayat, jumlah mereka itu kalau nggak salah 200 sampai 250 ribu orang. Dengan kaum muslimin itu cuma 30 ribu orang.
Nah, ketika itu hadirin jamaah sekalian, ya pada perang perang Yarmuk beliau ikut. Ya, bahkan ada sebuah kisah. Ini ketika beliau mendapatkan luka yang sangat besar yang kita bahas tadi. Ya, sampai jari kata anaknya dia kalau melihat tubuh bapaknya itu jarinya itu bisa masuk ke dalam luka tersebut. Saking besarnya luka ini, bekas luka ini, suka dimainkan oleh anaknya. Nah itu ada jamaah sekalian ketika itu, ya orang-orang bilang kepada Zubair, wahai Zubair, mari kita gempur, ya orang-orang ini, ya orang-orang Romawi ini. Maka kata Zubair radhiyallahu anhu, kalian ini nggak akan sanggup ikut aku, kata beliau. Ya, kalian tidak akan sanggup bertahan. Karena dia mau menerobos ke pasukan musuh, ke dalam pasukan musuh, kemudian keluar lagi. Ya, membuat musuh porak-poranda gitu. Maka beberapa orang ngajak, ayo Zubair, kita berangkat dalam perang Yarmuk. Kata beliau, kalian tidak akan sanggup bertahan. Maka mereka mengatakan, sungguh kami akan tetap bertahan. Maka akhirnya diajak oleh Zubair. Akhirnya Zubair maju dan menyerang musuh. Dan mereka tadi, para ksatria tadi mengikuti Zubair. Tapi hadirin jamaah sekalian, tatkala pasukan muslim berhadapan dengan pasukan Romawi, ternyata beberapa ksatria tadi nggak mampu ikut Zubair karena saking besarnya gempuran yang didapatkan dari musuh. Ya. Tetapi Zubair terus maju hingga menembus barisan pasukan musuh yang paling akhir. Jadi dia menerobos itu sampai yang paling akhir, ya kemudian balik lagi. Ya, balik lagi. Nah, ketika dia balik ini, ada yang menarik tali kuda beliau, maka beliau terjatuh dari kuda itu, kemudian ada yang menujam beliau dengan tombak dan pedang. Hadirin jamaah sekalian, disitulah dia mendapatkan dua luka yang sangat besar yang kita ceritakan tadi. Ya, bekas lukanya dikarenakan hadirin jamaah sekalian, beliau masuk ke barisan musuh sampai ke belakang dan mundur maju lagi, ya mundur lagi, kembali lagi. Nah, ketika maju ini, ketika balik lagi ini ditarik tali kudanya, dia terjatuh. Kemudian beberapa orang menyerang beliau. Dan akhirnya itulah bekas luka yang kita sudah ceritakan yang besar itu, yang diceritakan oleh anaknya. Itu dalam perang Yarmuk, ya beliau ikut juga dalam perang Yarmuk. Ya, di zaman siapa? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya beliau juga ikut dalam penaklukan Mesir. Dalam penaklukan Mesir beliau ikut. Ya. Kita tahu ya Mesir ini ditaklukkan di zaman Umar dipimpin oleh Amr bin As. Setelah selesai Syam, maka Amr bin As kemudian mengusulkan kepada Umar untuk menaklukkan Mesir. Nah, hadirin jamaah sekalian, ketika itu jumlah pasukan Amr bin As itu sekitar 3.500 personil. Maka Umar bin As minta kepada Umar untuk mengirim pasukan, ya, mengirim pasukan tambahan. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan Umar itu mengirim sekitar 12.000 personil. Ya, tapi sebagian ahli sejarah mengatakan bahwasanya nggak sampai 12.000, tapi hanya 4.000 saja personil. Ya. Tetapi dalam 4.000 itu ada Zubair, ada Miqdad bin Al-Aswad, ada Ubadah ibn Samit, ada Maslamah bin Mukhlad, ya, dan ada juga Kharijah bin Huzaifah. Ada yang mengatakan Maslamah, ada yang mengatakan Kharijah bin Huzaifah. Kemudian kata Umar, ya, membalas surat daripada siapa? Bin As tadi, kata Umar, aku mengirimkan bala bantuan untukmu sebanyak 4.000 personil. Dan pada setiap 1.000 di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang menyamai kekuatan 1.000 orang. Dan Az-Zubair adalah orang terdepan di antara orang-orang yang Jadi kata Umar, aku kirimkan memang 4.000. Tapi di antara 4.000 ini ada 4 orang, ya 4.000, 1 orang di antara 1.000 berarti ada 4 orang yang kekuatannya itu melebihi 1.000 orang. Jadi warajulun ka'alfun minhum gitu. Jadi 1 orang tapi kekuatannya lebih dari 1.000 orang. Nah, 4 orang inilah yang kata Umar tadi diutus, ya 4.000, tapi sebenarnya ada 4 orang yang kekuatannya seperti 1.000 orang. Siapa aja itu? Zubair, Miqdad, ya, Ubadah bin Samit, dan juga ada yang mengatakan Maslamah bin Mukhlad, ada yang mengatakan Kharijah bin Huzaifah. Ya, ini ada 4 orang ini. Dan pemimpin pasukan ini yang dikirim oleh Umar adalah Zubair bin Al-Awwam. Jadi pasukan yang memimpin pembukaan Mesir bantuan ini adalah Zubair bin Al-Awwam. Dan hadirin jamaah sekalian, dan ketika pembukaan Mesir ini ternyata peran Zubair sangat besar sekali. Karena berkat jasa beliau lah akhirnya benteng Babilonia itu, benteng di Mesir itu bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh
Amr bin As. Ya, karena ketika itu Zubair melihat sudah dipantau semua di mana letak kelemahannya. Akhirnya Zubair meletakkan tangga yang kata Zubair, kalau kalian melihat aku sudah berada di atas dan bertakbir, kalian bertakbir juga dan ikutin aku. Maka Zubair langsung naik ke atas, sampai di atas beliau bertakbir, kaum muslimin ikut semuanya, sampai kemudian banyak yang ikut, sampai kemudian dihentikan oleh Amr bin As karena takut nanti tangganya patah. Sampai di atas, maka orang-orang Romawi tadi ketakutan, ya, akhirnya mereka berhasil dikalahkan dan akhirnya kaum muslimin mampu membuka pintu gerbang dan masuklah kaum muslimin dan akhirnya ya benteng Babilonia itu mampu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan itu semuanya hadirin jamaah sekalian berkat siapa? Berkat jasa Zubair bin Awam yang masuk ke benteng melalui atas sendirian awalnya. Tapi baru kemudian diikuti oleh banyak orang. Ini luar biasa keberanian beliau ya. Selanjutnya next. Nah, terakhir hadirin jamaah sekalian tentang syahidnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kita tahu beliau ini syahid ya. Bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, bahwasanya suatu saat Rasulullah berada di Bukit Serwah. Tiba-tiba bukit itu bergelombang, bergoyang, kemudian Zubair Rasulullah SAW menghentakkan kakinya, kemudian mengatakan, wahai Zubair, maaf. Kemudian Rasulullah menghentakkan kakinya, wahai Serwah, diamlah engkau. Sesungguhnya di atasmu ini ada seorang Nabi, seorang as-siddiq dan para syuhada. Seorang Nabi, as-siddiq dan para syuhada. Siapa saja di situ? Ada Rasulullah, yaitu Nabi, Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq dan para syuhada. Ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Thalha, ada Zubair, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Di atas bukit tersebut. Dan ini penentuan dari Allah bahwasanya beliau termasuk orang yang syahid. Dan hadirnya jamaah sekalian, beliau ikut dalam perang Jamal. Di dalam perang Jamal ini kita sudah bahas ya di pembahasan masalah Ali, Thalha juga. Bahwasanya setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat ya, dibunuh oleh orang-orang berontak, kemudian Zubair, Thalha dan Aisyah kemudian bertiga ini ingin menuntut balas kepada orang-orang yang sudah membunuh Khalifah Utsman. Maka mereka pergi ke Irak, ya, ke Basrah, hadirnya jamaah sekalian. Mereka sempat berperang dengan beberapa orang dan mendapatkan kemenangan. Tapi ketika itu ada juga dari pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebenarnya mereka sudah ingin berbuat damai, mereka sudah berdamai, tapi sudah terjadi pembicaraan ya untuk jangan sampai terjadi peperangan dan semuanya sudah sepakat ya, karena semuanya menginginkan kebaikan, tidak ada yang menginginkan kebaikan, tapi kemudian ada beberapa orang provokator yang kemudian menyebabkan peperangan Jamal ini terjadi. Satu kelompok menyerang yang satu kelompok menyerang pasukan Aisyah dan satu lagi menyerang pasukan Ali di waktu subuh hari, sehingga menganggap pasukan Imam Ali menganggap ya, pasukan Zubair menyerang mereka, sedangkan pasukan Zubair dianggap diserang oleh pasukan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjadi peperangan, tapi ketika terjadi peperangan ini dalam keadaan fitnah tersebut ya, kemudian Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu terjadi dialog antara dirinya dan juga Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ya, setelah dialog ini Imam Ali ketika itu bertanya, wahai Zubair, apakah engkau ingat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu ya Zubair mengatakan, Imam Ali mengatakan menceritakan sabda Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mengatakan, ya Zubair, apakah engkau mencintai Ali? Kata Zubair, wahai Rasulullah, kenapa aku tidak mencintai beliau? Beliau adalah saudaraku secara nasab dan saudaraku secara Islam. Jadi memang mereka bersaudara di atas Islam, juga mereka bersaudara secara nasab. Ibunya adalah bibinya Ali. Jadi Ali adalah sepupunya Az-Zubair. Kemudian Rasulullah mengatakan, ingatlah wahai Zubair, suatu saat engkau akan memerangi Ali dalam keadaan zalim. Nah, maka ketika diingatkan oleh Ali hadis ini, kata Zubair bin Awam, wahai Ali, aku lupa dengan hadis ini sampai engkau ingatkan sekarang. Maka ketika diingatkan oleh Ali ini,
Zubair bin Awam langsung mengakui kesalahannya dan kemudian dia mundur dari peperangan tersebut. Ya. Dia mundur dari peperangan tersebut. Ternyata hadirin jamaah sekalian, ketika dia mundur, ya, ada orang yang tidak setuju apabila Talha dan Zubair ini mundur. Maka mereka mencoba untuk membunuh dua orang ini. Dan ternyata yang membunuh Zubair bin Awam adalah salah seorang yang bernama Amr bin Jurmuz. Amr bin Jurmuz. Ya. Ya. Dia bunuh Zubair ini dari belakang dengan tombaknya dari belakang sehingga Zubair kemudian meninggal dunia di sebuah lembah namanya As-Soba, yaitu nama daerah sejauh 7 faras, kurang lebih 35 kilo dari Basrah pada bulan Jumadil Ula tahun 36 Hijriah. Dia wafat di situ, syahid di situ, dan Imam Ali bin Abi Thalib ketika melihat dua sahabat utama ini syahid meninggal dunia, Imam Ali menangis terseduh-seduh. Kemudian Imam Ali mengatakan, Abshir bin nar, berilah kabar gembira dengan api neraka. Ini ya apa namanya kiasan saja ya. Berilah kabar gembira dengan api neraka bagi orang-orang yang sudah membunuh Zubair dan Talha. Kemarahan Imam Ali bin Abi Thalib kepada orang-orang yang sudah membunuh. Bahkan Imam Ali menangis terseduh-seduh. Dalam sebuah kata-katanya yang sangat masyhur kepada Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, mengatakan Imam Ali, wahai Hasan, andaikan aku meninggal, ya aku wafat 20 tahun yang lalu. Ya, artinya sangat sedih. Ya, Imam Ali mengetahui bagaimana dua sahabat utama ini yaitu Zubair dan Talha wafat ya, dikarenakan fitnah yang terjadi ketika itu. Tapi walhasil mereka semua adalah menginginkan kebaikan, niat mereka adalah baik, dan terjadi perpecahan pertempuran karena fitnah dari orang-orang yang tidak menginginkan kaum muslimin itu bersatu, khususnya kaum Sabaiyah, ya, orang-orang pengikut Abdullah ibn Sabah yang ingin menghancurkan barisan kaum muslimin dengan cara ya mengagung-agungkan berlebihan terhadap Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap memuliakan Ali. Imam Ali seorang ya Masya Allah sahabat yang begitu mulia, mantu Rasulullah SAW, Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Tapi pengagungan kita kepada Imam Ali dan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW, bukan dengan cara menjelekkan atau menghina para sahabat. Karena ada beberapa orang yang dengan nama mengagungkan Ahlul Bait, ya, dengan nama apa? Menyanjung Ahlul Bait, kemudian menghina dan mengerdilkan peran para sahabat. Bahkan ada yang hulu di antara mereka mengatakan para sahabat itu sudah kafir kecuali beberapa orang saja. Karena mereka mengambil kekuasaan yang harusnya dimiliki oleh Imam Ali. Waliyadzubillah. Ini sesuatu yang sangat ya, tuduhan yang sangat keji kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita Ahlus Sunnah menghormati Imam Ali, menghormati Imam Hasan, menghormati Imam Husain, menghormati sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, dan semua sahabat yang lain, Ibunda Aisyah dan yang lainnya. Kita hormatin semuanya sahabat Nabi, ya. Dan dalam masalah khilafiyah di antara para sahabat ini, apa namanya, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah naskut. Kita ini lebih baik diam kalau nggak tahu, karena mereka ini sudah punya apa namanya jasa yang lebih besar daripada kesalahan ijtihad mereka yang sedikit ketika itu. Dan pastinya ada orang yang memfitnah, ada orang yang membuat provokasi. Orang-orang yang baru masuk Islam ini punya semangat yang tinggi, tapi kemudian memprovokasi hadirin jamaah sekalian untuk menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Inilah ya sedikit kisah tentang siapa sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Pada Ustaz Khairul Anam. Baik, terima kasih Ustaz Firman, Masya Allah. Sekarang kita beri kesempatan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Silakan untuk menyalakan audionya atau menulis di kolom chat. Di kolom chat silakan. Saya Ustaz mau tanya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz Firman Syah menjelaskan tentang kaum Khawarij yang merupakan sahabat setia dari Rasulullah atau Rasul-Rasul yang lalu. Kemudian pengertian Khawarij yang saat ini itu umat itu pengertiannya kok negatif ya.
Terus yang benar itu yang mana? Oh, hawari kali Ibu, hawari. Hawari Oh, bukan beda ya, Ustaz. hawari. Ya, hawari. Hawari itu pendukung setia. Sebagaimana Nabi Isa punya hawari, hawariyun. Kita kan pernah mendengar ya kalau Nabi Isa punya hawariyun. Mana dalam surat Shaf Allah mengatakan ya banyak aduh saya lupa tuh. Hawariyun ini pengikut Nabi Isa. Maka kata Nabi Musa, hawariku, pengikut setiaku adalah Zubair ibn al-Awwam. Hawari. Kalau Khawarij itu memang kaum yang menyimpang, yang keluar daripada agama karena mereka mudah mengkafirkan sesama kaum muslimin. Yang dikafirkan itu bukan biasa-biasa saja oleh mereka. Imam Ali, Umar Muawiyah dan Amr bin As. Artinya semua yang tidak sepakat dengan pendapat mereka dikafirkan oleh Khawarij. Khawarij pakai kha ya. Kalau ini hawari pakai ha. Hawariyun, hawari. Seperti itu, Bu. Iya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafniza izin bertanya, Ustaz. Iya, ya. Maaf bukan bertanya. Ya pernyataan apa kesimpulan dari ini ya, Ustaz ya. Mohon maaf bahwa perpecahan itu sudah terjadi ya, Ustaz ya. Dari ya masa-masa yang awal sekali setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Ya, artinya bukan sekarang-sekarang saja ya, Ustaz ya. Ya, tapi semakin ke sini perpecahan semakin apa ya? Semakin banyak perpecahan itu. Nah, ya untuk kita sekarang ini terkadang kan kita ini yang Ustadz ini benar atau tidak atau apa seperti itu ya, karena keilmuan kan sangat ya, miskin sekali seperti ini. Saya baru kali ini juga ikut kelas yang khusus seperti ini, jadi membuat alhamdulillah membuat terbuka pikiran dan mulai belajar. Nah, tapi terkadang kan juga ini Ustaz kebingungan dari mana sih kita harus memulai belajarnya gitu. Ustaz. Seperti itu saja Ustaz, tidak bertanya tapi ya ingin pencerahan saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya kalau di masa sahabat itu bukan perpecahan sebenarnya, mungkin ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ya, memang kemudian ikhtilaf ini memang sampai terjadi peperangan ya. Peperangan itu cuman peperangan ini lebih kepada fitnah yang terjadi. Jadi ada fitnah itu artinya ujian. Ada orang yang memprovokasi gitu. Bukan murni mereka itu ingin berpecah, tapi ada orang ketiga yang ingin terjadi perpecahan tersebut. Ya, ada orang yang ketiga yang ingin terjadi perbedaan pendapat. Nah, sebenarnya mereka ini bukan pecah, tapi berbeda pendapat. Buktinya apa? Mereka tidak menyalahkan, tidak saling menyalahkan. Dalam artian begini, ketika misalnya kayak tadi Tolha, Zubair terbunuh, dan terbunuhnya bukan oleh Imam Ali ya, terbunuhnya oleh orang yang licik, yang tidak suka terjadinya persatuan antara Imam Ali dan Zubair. Nah, terjadinya ini, maka Imam Ali menangis, sedih, dan Imam Ali mengakui keutamaan Zubair, mengakui keutamaan Tolha. Sebaliknya juga Tolha dan Zubair juga mengakui, bahkan Tolha sempat membaiat Imam Ali sebagai khalifah, gitu kan? Nah, artinya di antara para sahabat itu bukan perpecahan sebetulnya, tapi perbedaan pendapat. Walaupun memang sampai terjadi peperangan, tapi kita kaum muslimin harus berhusnuzon kepada para sahabat. Nah, kalau yang terjadi sekarang memang, kita harus perbedakan antara perpecahan dan perbedaan pendapat. Yang terjadi di masa kita hari ini ada memang perpecahan. Nauzubillah, misalnya perpecahan itu misalnya perang dan yang lainnya. Tapi ada juga terjadi perbedaan pendapat saja. Nah, kalau perbedaan pendapat di dalam Islam itu maklum, ya artinya memang dari zaman dahulu sudah ada perbedaan pendapat itu. Terjadi perbedaan pendapat antara para sahabat pun banyak yang terjadi perbedaan pendapat. Ya, kalau para sahabat. Tapi kalau perpecahan tidak ada. Ya, para sahabat tidak terjadi perpecahan. Tapi perbedaan pendapat yang terjadi di antara para sahabat seperti itu. Nah, jadi ini yang harus kita bedakan antara ikhtilaf dan iftirak. Ikhtilaf itu boleh, yang nggak boleh itu iftirak, terpecah belah. Nah, itu tidak boleh.
Tapi kalau berbeda pendapat itu boleh. Dan ini sudah biasa terjadi di antara kaum itu mungkin. Nah, kalau nanti mau lebih dalam lagi belajar karena kita baru belajar apa yang awal? Yang awal pasti adalah akidah. Yang awal adalah bagaimana kita menanamkan akidah yang benar di dalam hati kita dan di dalam akal pikiran kita. Baru kemudian akhlak, ya. Akidah juga dibarengi dengan akhlak, kemudian fikihnya juga penting dan yang lainnya. Insya Allah kalau yang materinya Ustaz mungkin sudah lengkap lah, ada tafsirnya, ada akidahnya, ada akhlaknya, ada sirahnya. Ya, mudah-mudahan ikut juga kajian yang lain juga ikut ya. Kajian akidah, kajian akhlak khususnya bagaimana akhlak seorang muslim ini penting ya. Jangan sampai ada orang yang mengaku akidahnya bagus tapi akhlaknya hancur. Akhlaknya jelek. Nah, itu kan nggak boleh. Akhlak ini penting karena kenapa Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Jadi jangan bilang akhlak nggak penting, akhlak itu penting. Bahkan ini termasuk daripada kaidah agama. Iman, Islam, ihsan. Ihsan itu adalah akhlak. Itu mungkin atau mungkin nanti Firlanam boleh tambahkan. Ustadz mau nanya lagi boleh? Silakan Ibu. Ini tentang yang sekarang ini. Itu perbedaannya sebenarnya apa? Sunni dengan satunya Ustadz. Kenapa Ibu? Yang di Irak itu loh. Perbedaan Sunni dengan apa Ustadz? Syiah maksudnya. Ya, Syiah dengan Sunni. Ya. Ya, kalau kita ini Bu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disebut dengan Sunni. Nah, ini muslimin itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun terjadi. Ada sebagian di antara orang Islam yang berakidah Syiah. Syiah ini berbeda dengan Ahlus Sunnah, ya sudah pasti. Nah, itu yang saya ingin katakan, Syiah ini terbagi dalam beberapa kelompok juga. Nah, ada yang Syiah yang sangat moderat, namanya adalah Syiah dari Son'ah itu dari Yaman atau Syiah apa? Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Ini hampir sama dengan Ahlus Sunnah sebenarnya. Bahkan sebenarnya Ahlus Sunnah mereka ini, tapi bedanya hanya mereka menganggap Imam Ali itu lebih utama dari sahabat-sahabat yang lain tanpa merendahkan sahabat yang lain. Ini Syiah Zaidiyah. Ada ya Syiah. Ini yang sangat modern. Bahkan bisa dibilang Zaidiyah itu sama aja dengan Ahlus Sunnah. Ada lagi Syiah Itsna Asyariyah. Itsna Asyariyah ini yang mayoritas ada di Iran dan sebagian di Irak atau di Lebanon, Hizbullah. Ini mayoritas adalah Syiah Itsna Asyariyah. Ada juga nanti di Pakistan namanya Imamiyah. Ya, mirip-mirip sebenarnya Itsna Asyariyah. Nah, ini yang mayoritas. Perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Syiah Itsna Asyariyah ini dalam masalah usul, bukan lagi dalam masalah furu'. Karena kenapa banyak usul-usul akidah yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diyakini oleh mereka. Seperti penerimaan hadis Bukhari dan Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lainnya, utamaan sahabat, dan yang lainnya lah, banyak. Tetapi tetap saya ingin antisipasi, tidak boleh mengkafirkan dengan mudah. Nah, ini yang sangat antisipasi ya, karena banyak sekarang ini dengan sangat mudah main kafir-kafir aja. Nah, kita nggak tahu, itu urusan Allah. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan Syiah Itsna Asyariyah adalah mubtadi', pelaku bid'ah. Banyak usul akidah yang bertentangan antara ya Syiah khususnya Itsna Asyariyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saya antisipasi tidak boleh dengan sangat mudah mengkafirkan. Ya, karena ini nanti urusannya sama Allah. Bahaya kalau kita dengan sangat mudah. Iya, ada masalah ya, dalam masalah Syiah ini. Ya, kita tidak sependapat dengan mereka dalam banyak hal. Dalam banyak hal kita tidak sependapat, khususnya dalam sejarah, khususnya lagi dalam pengagungan terhadap sahabat, dalam masalah hadis Nabi, dalam masalah apalagi fikih ya. Kalau sudah fikih itu sudah lebih banyak lagi kalau sudah dalam fikih ya. Utamaan para sahabat dan yang lain. Tapi saya mengantisipasi jangan sampai kita ini takfir. Kalau secara akidah berbeda, ya. Syiah dan Sunni beda. Ya, Syiah dan Sunni itu berbeda. Bahkan mereka banyak ya, menyerempet ataupun bertentangan dengan usul-usul akidah dalam masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi tetap tidak boleh sembarang mengkafirkan orang. Ini yang harus kita sebutkan saja kesalahan-kesalahannya. Ini masalah ini bermasalah, tapi
Ya, kita stop mulut kita dari kata-kata kafir, karena kata-kata kafir ini berbahaya dalam sunnah. Itu. Sepertinya di Indonesia sudah banyak ya Ustadz yang masuk Banyak, ke sini. banyak. Nah, ini yang harus saya antisipasi ya. Bagi saudara-saudara yang rajin, baru pengen belajar Al-Quran, belajar agama, banyak yang kemudian terini dengan mereka. Ya, karena kenapa? Mereka ini sangat menguasai sejarah. Sehingga kalau orang yang tidak paham sejarah secara detail, itu ketika diungkit-ungkit oleh mereka, biasanya kebanyakan orang-orang intelek sebenarnya, Bu. Karena mereka kan pengen membaca, meneliti gitu kan. Nah, ketika dapat orang-orang seperti ini diskusinya, nah itu dengan sangat mudah sejarah itu dipelintir. Ya, dan banyak sekali pelintir, kalau kita nggak paham, ya itu wah bahaya pelintiran itu. Pemelintir banyak lah ya, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Masalah Aisyah misalnya, ibunda Nabi, ya masalah hadis Nabi yang Muharram, ya itu dengan sangat mudah dipelintir oleh mereka. Untuk apa? Tujuannya satu, untuk mendiskreditkan kitab Sahih Bukhari biasanya. Jadi kan karena Sahih Bukhari ini dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu besarnya setelah Al-Quran diyakini, nah maka mereka ingin mendiskreditkan kitab Sahih Bukhari ini. Nah, dan itu luar biasa. Ya, artinya, dan makanya bagi orang-orang yang mau belajar agama, carilah ustadz-ustadz yang kompeten, yang ketahuan secara akidahnya bersih. Banyak sekarang di YouTube. Ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Adi Hidayat, ada Buya Hashim Ar-Razi. Ya, banyak sekali yang bisa kita ambil ilmu dari mereka. Ya, jangan sembarangan. Karena nanti kalau ini bisa bahaya, ya kasihan saya. Masih awam. Iya, yang masih di awam ini. Ya. Ya, Ustaz, terima kasih penjelasannya. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Boleh? Waalaikumsalam, silakan. Ya, saya Luki, Ustaz dari Bandung. Mau sedikit bisa diulas mengenai Taliban, Ustaz, karena sekarang juga mengenai Taliban banyak kaum sekuler dan ini agak khawatir dengan dampaknya ke Indonesia segala macam. Ya, jadi begini Pak, ini sejarah panjang Taliban di Afghanistan ya. Wallahu alam ini bisa dikonfrontasi ataupun dicari lagi ke referensi-referensi yang lebih kuat. Ini sepengetahuan saya. Yang pertama, ya Afghanistan ini memang negeri konflik dari dulu ya. Yang pertama, mereka pernah sempat dikuasai oleh Uni Soviet, ya, dan kemudian terjadi peperangan antara mujahidin Afgan ya dan pasukan Uni Soviet. Ya. Dan akhirnya berapa tahun, 10 atau 12 tahun Uni Soviet dicokol di situ dan akhirnya terusir oleh mujahidin, oleh pejuang-pejuang di Afgan. Kemudian ternyata setelah Uni Soviet ini terusir, dan akhirnya terjadi perang saudara di Afghanistan. Terjadi perang saudara di Afghanistan antara kelompok sekuler dan kelompok Islamis, dan kemudian di antara mujahidinnya juga ada yang pecah juga, gitu kan. Sampai kemudian Taliban berkuasa. Taliban ini bahasa Pushtun. Pushtun itu bahasa perbatasan antara Pakistan dan Afgan ini. Ada satu suku namanya suku Pushtun. Ini, nah maka Taliban ini juga berasal dari bahasa Arab, talib. Ya, talib itu artinya penuntut ilmu. Mereka ini kebanyakan adalah para mahasiswa atau penuntut ilmu agama yang berada di pesantren-pesantren. Nah akhirnya mereka sebenarnya awalnya mereka itu dari perkampungan, dari perbatasan Pakistan dan Afgan itu. Kemudian mereka mengumpulkan kekuatan yang sangat besar dan sampai mereka menguasai ibu kota di Kabul. Maka kalau tidak salah tahun 96 atau 95 mereka berhasil berkuasa di Afghanistan dan mereka menjadi pemimpin. Sayangnya ketika mereka berkuasa, Taliban ini ketika mereka berkuasa, mereka menerapkan syariat Islam ini secara tekstual dan kaku, tanpa memperhatikan fikih dakwah, sehingga menyebabkan fitnah yang begitu besar terjadi di Afghanistan. Jadi mereka itu, hadirin jamaah sekalian, terjadi apa? Ya, mereka mewajibkan cadar. Semua perempuan keluar pakai cadar. Perempuan tidak boleh sekolah. Nanti yang sekolah dicambuk. Ya, tempat-tempat hiburan seperti bioskop dan semuanya ditutup semuanya oleh Taliban. Ada yang berbuat maksiat mungkin langsung dirajam, langsung dipotong tangan dan yang lain. Jadi sehingga mereka menerapkan syariat Islam itu dengan kaku dan tekstual. Taliban. Walaupun sebenarnya mereka ini dalam mazhab kebanyakan bermazhab akidahnya Maturidi,
dan fikihnya adalah Hanafi. Jadi berbeda dengan, mohon maaf ya, Taliban suka dikaitkan dengan ISIS. Berbeda dengan ISIS ataupun Al-Qaeda. Al-Qaeda itu lebih kepada mazhabnya Salafi Wahabi ya, dari Saudi. Cara akidah mereka itu seperti itu sebenarnya. Walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat juga antara ISIS, Al-Qaeda dan juga teman-teman Salafi ini. Tapi sebenarnya secara akidah sama. Ya, mereka pengagung Ibn Taimiyah radhiyallahu anhu rahimahullahu taala. Nah, hadirnya mas kalian, sebenarnya Taliban tidak seperti itu. Taliban ini akidah mereka Maturidi dan fikih mereka Hanafi. Nah, kemudian tahun 2001 ketika mereka berkuasa ini, dan sebenarnya saya pernah mendengar cerita, tapi saya tidak tahu benar atau tidak. Saya dapat dengar cerita bahwa ketika Taliban berkuasa di Afgan ini, orang ulama dari Mesir yang sekarang tinggal di Qatar namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu sempat menulis surat kepada Taliban menasehati mereka untuk tidak menerapkan syariat Islam secara kaku tersebut. Jadi semua orang yang mencuri potong tangan, kemudian perempuan nggak boleh sekolah, itu sempat dinasihati dari Syekh Qaradawi. Karena kenapa? Ini kan bagian kecil daripada syariat. Bukan itu syariah sesungguhnya. Syariah itu lebih luas daripada potong tangan, lebih luas daripada tajam, lebih luas dari yang lain-lainnya. Islam itu kan, maka dinasihatin oleh Qaradawi, kalau kalian pengen memimpin lama di Afgan ini, jangan seperti ini kalian menerapkan Islam. Saya pernah dengar, nggak tahu wallahu alam ini benar atau tidak. Tapi memang kemarin saya baca berita Taliban sebelum mereka berkuasa sekarang, Taliban sempat datang ke Syekh Yusuf Al-Qaradawi untuk berdiskusi ya, di Qatar. Nah, sampai 2001 mereka kemudian ketika mereka wallahu alam ya, tuduhan Amerika kepada mereka melindungi Osama bin Laden yang bertanggung jawab terhadap hancurnya WTC gitu ya. Nah, maka kemudian Amerika menginvasi militer Afghanistan dan akhirnya pemerintahan Taliban bisa dikalahkan dan mereka kemudian kembali lagi ke kampung-kampung, ke barak-barak. Perangnya secara gerilya kembali lagi. Nah, pemerintahan di Afgan dikuasai oleh pemerintahan sekuler, pemerintahan boneka Amerika. Sampai 20 tahun, 2001 sampai 2021. Amerika terus mengocorkan dananya untuk Afghanistan dan melatih pasukan militer Afghanistan. Karena memang tidak ada kekuatan ya, dan akhirnya kemarin itu saya melihat sekarang Taliban jauh lebih moderat ketimbang yang saya wallahu alam ini saya yang baca ya, saya baca dari pernyataan mereka akhir-akhir ini, saya melihat Taliban jauh lebih moderat daripada sebelum ketika mereka berkuasa di tahun 96. Karena sebelum ini terjadi, sebelum peralihan kekuasaan terjadi sekarang ini yang presidennya ini kemudian melarikan diri ini, itu Taliban sempat datang ke Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Artinya agak bisa terbuka kalau mereka sampai datang ke Syekh Yusuf Al-Qaradawi, karena Syekh Qaradawi termasuk ulama yang sangat moderat dalam memahami syariat Islam. Yang kemudian mereka juga mengajarkan perjanjian damai dengan Amerika. Sebelum Amerika menarik pasukan ini kan kemudian di Qatar mereka punya namanya perwakilan mereka di Qatar mengadakan perundingan dengan pihak Amerika dan akhirnya Amerika menyetujui untuk menarik pasukannya dari Afgan. Amerika menyetujui menarik pasukannya dari Afgan dan Taliban berjanji untuk tidak menerapkan Islam sebagaimana Islam mereka dahulu. Maka kemarin tidak lama ditarik pasukan ini oleh Amerika, dalam waktu 1 bulan saja terjadi peperangan antara Taliban dan pemerintahan Afgan yang sekarang. Akhirnya dengan sangat mudah orang-orang ini dikalahkan ya orang-orang pasukan Afgan ini oleh Amerika. Dan kalau saya melihat dari ininya mereka, dari pernyataan mereka, menurut saya wallahu alam tadi. Menurut saya kayaknya Taliban jauh lebih moderat daripada mereka dahulu. Ya, artinya mereka sudah mengatakan kami ingin melaksanakan syariat Islam secara inklusif. Kami tidak ingin mengekang hak wanita. Wanita diperbolehkan untuk sekolah. Wanita diperbolehkan untuk bekerja selama sesuai dengan syariah. Artinya mereka menerapkan syariah yang inklusif kalau bahasa mereka itu, menerapkan syariah yang terbuka, bukan sebagaimana mereka seperti. Dan mereka juga minta agar semua
orang-orang yang selama ini tinggal di Afghanistan, orang-orang asing menetap, kembalilah bekerja seperti biasa. Kami tidak akan mengganggu mereka. Bahkan mereka janji, kami akan memaafkan semua orang yang sudah bekerja sama dengan Amerika untuk mengusir kami di zaman itu. Tapi kan banyak orang itu yang ketakutan karena mereka mungkin merasa bersalah. Kalau Amerika wajar ya diselamatkan duta besarnya dan staf-staf kedutaannya karena memang mereka penyebab Taliban ini kemudian. Tapi yang lain itu kan mungkin orang Afgannya sendiri karena dulu mereka mendukung pasukan Amerika untuk masuk ke Afgan. Mereka mungkin takut juga nanti mereka diapa-apakan oleh Taliban ini. Maka akhirnya adanya maaf sekalian berapa orang pengen berhasil kabur yang kita lihat kemarin kemudian memenuhi bandara Kabul itu kan. Sampai pesawat mau naik aja mau ada sampai yang menggantung di pesawat akhirnya jatuh. Saking takutnya mereka. Ya wallahu alam nanti bagaimana ya Taliban ini cara mereka berkuasa. Saya berharap mereka sudah berkuasa seperti ini ya mereka harus kalau mereka menerapkan Islam jangan seperti ketika mereka menerapkan Islam di tahun 96 secara kaku dan seksual seperti itu yang kemudian menyebabkan banyak terjadi. Yang penting itu kan dakwah. Kalau dakwah ini dibebaskan, insya Allah secara gradual masyarakat ini akan sedikit diperbaiki. Sambil kita batasi hal-hal yang bisa merusak masyarakat. Tapi kalau kita langsung potong tangan, rajam, akhirnya terjadi fitnah. Kalau langsung potong tangan, akhirnya banyak tangan orang yang putus karena banyak yang mencuri masih umat Islam. Kemiskinan masih terjadi di mana-mana. Itu yang saya pahami kali Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Maaf Ustaz, kemarin saya dapat video. Ya Ibu. Video yang di Afghanistan itu kelihatannya pasukan Taliban itu menembaki beberapa mobil, ada penumpangnya yang lari begitu itu benar atau tidak ya? Oh, saya tidak tahu Bu. Kita harus konfirmasi. Saya nggak tahu. Saya juga belum lihat videonya itu. Allah ya apa yang terjadi, kenapa mereka ditembaki, wallahu a'lam. Ya dan saya juga bukan mendukung 100% Taliban ya. Kalau mereka melakukan sesuatu kezaliman seperti itu, orang nggak salah ditembakin ya tetap salah itu ya. Tapi saya hanya melihat dari statement mereka terakhir ketika mereka melakukan konferensi. Sedikit Ustadz boleh? Ya silakan Ibu. Jadi kita melihat ya Ustadz ya di bagaimanapun terintimidasi, tertindas dan sulitnya keadaan sebuah negara, tapi masya Allah Islam itu tetap tumbuh ya Ustadz ya. Seperti kita perhatikan ya sekarang di Afghanistan bagaimana sulitnya kehidupan, tapi bisa tetap agama Islam tuh bisa tegak meskipun dalam sembunyi-sembunyinya. Palestina begitu susahnya kehidupan tapi agama Islam tetap itu ya Ustaz ya. Ya. Mestinya kita sebagai orang Indonesia alhamdulillah harusnya sangat-sangat bersyukur ya dengan kemudahan kita ini ya Ustaz ya. Begitu Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi Bu, ini sesuai dengan hadis doa Rasulullah kepada Allah kan. Rasulullah itu salah satu doanya kepada Allah, ya Allah jangan hancurkan umat ini. Jadi kan sekarang ini bagaimanapun keadaan kita mungkin lemah tapi nggak hancur. Karena ini janji Allah kepada Rasulullah. Mungkin kita sekarang lemah tapi tidak akan hancur karena Allah sudah jamin itu melalui doa Rasulullah. Jadi ada dua doa yang dikabulkan, satu doa yang tidak. Yang salah satunya yang dikabulkan itu Allah jamin tidak akan hancur umat ini. Satu yang tidak itu adalah apa? Agar umatku tidak terpecah belah. Ternyata doa itu yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau terjadi perpecahan sekarang ini ya memang itu doa Rasul dan tidak dikabulkan oleh Allah. Gitu. Dan tugas kita sekarang ya kita beragama aja, menerapkan Islam ini dengan sungguh-sungguhnya itu aja juga. Ya cukup kali ya, jangan setengah 11. Ya, Ustaz. Padahal Ustaz Khairul Anam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustaz Firmansyah atas ilmunya yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semuanya semakin tercerahkan,
semakin Amin. dewasa ya, dengan ilmu-ilmu yang terus bertambah, dan semoga Amin. kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Baik, Amin. kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.